Pola modernisasi lebih mengutamakan keuntungan ekonomi secara instan melalui teknologi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berakar sebagai kekayaan budaya warisan leluhur. Manusia pada masa ini seharusnya menyadari bahwa kearifan lokal ini dikembangkan dalam waktu yang lama dan selaras dengan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal ditemukan di dalam tradisi lisan, salah satunya adalah cerita rakyat. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Fernandes di tahun 2008. Menurut KBBI, cerita rakyat yaitu cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Era di tahun 2006 menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan, etika yang menuntun perilaku manusia dalam bentuk di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal memiliki banyak fungsi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sirta tahun 2003, lalu dikutip oleh Sartini, kemudian dikutip oleh Aulia, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Fungsi dari kearifan lokal tersebut antara lain adalah 1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. 3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Namun demikian, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern, dan budaya-budaya modern sekarang, modal besar, serta kemiskinan dan kesenjangan. Maka, cerita rakyat sebagai salah satu dari bentuk budaya yang seharusnya kita bisa ambil dari segi bentuk pengetahuan dan juga sebagai pembangun literasi kita terhadap sejarah-sejarah masa lalu. Cerita rakyat hidup dalam masyarakat yang dahulu, diturunkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, biasanya merupakan cerita pengantar tidur. Ciri-ciri cerita rakyat tersebut biasanya dimiliki bersama, karena masyarakat pada zaman dahulu lebih mengutamakan kebersamaan, sehingga cerita rakyat yang beredar di masyarakat diketahui tanpa ada nama pengarang, atau kita sebut sebagai anonim. Kemudian, bagaimana cerita rakyat di Kalimantan Timur? Cerita rakyat di Kalimantan Timur yang dianalisis dalam penelitian ada sebanyak 41 cerita rakyat. Tema-tema dalam cerita rakyat tersebut yaitu tolong-menolong, perundingan, kehidupan yang harmonis, ketuhanan, sistem kerajaan, adat dan sopan santun, dan lain-lain. Contoh dari salah satu cerita rakyat Kalimantan Timur yaitu cerita Putri Inuang Menjadi Ratu. Teknologi lain yang tampak dalam cerita Putri Inuang Menjadi Ratu adalah penggunaan lesung dan anwak. Penggunaan kedua alat tersebut berkaitan dengan sistem mata pencarian mereka, yaitu bertani. Kemudian, ada lagi berbagai kearifan lokal yang masih bertahan, yaitu Pranoto Mongso di Jawa dan Nyambuk Gunung. Pranoto Mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Berkaitan dengan kearifan tradisional, maka Pranoto Mongso ini memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana pendukung seperti misalnya air dan saluran irigasinya. Melalui perhitungan Pranoto Mongso, maka alam dapat menjaga keseimbangannya. Kemudian ada lagi Nyambuk Gunung. Nyambuk gunung merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini banyak digunakan di lereng Bukit Sumbing dan Sindoro. Cara ini merupakan suatu bentuk konservasi lahan dalam bercocok tanam karena menurut garis kontur. Tujuan dari pengenalan budaya agar kita mengetahui esensi atau hal pokok utama kebudayaan tradisional kita yang memiliki nilai pendidikan dan pengajaran.
Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal guna mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik. Jadi, jangan tinggalkan kearifan lokal kita ya.